Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah masih pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan pertemuan kita di pembahasan tentang kitab yaitu Tuhfatul Atfal. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, keluarga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Alhamdulillah, sambil kita menunggu barangkali jika masih ada yang ingin bergabung, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan di pada bait yang ke-14 ya. Bait yang ke-14 yaitu hukum nun sukun dan tanwin yang keempat. Saya bacakan terlebih dahulu. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ظالما صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ظالما. Baik. Kaisar, silakan dibaca terlebih dahulu. Mana Ustaz? Dari yang ke-14, Warrabi'. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadil minal hurufi. Dibaca ya. Baik, sebentar. Ini kan bacanya bacaan syair ya, bacaan bait. Jadi tidak diwakafkan ya, dibacakan. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili, gitu ya. Oke, Ustaz. Baik, silakan. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Ya, terus Fi 5 min ba'di 10 ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Ya, terus Sifzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban rid fi tuqan dolima. baik. Pak Kris, silakan Pak Kris dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'ul ihfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi 5 min ba'di asrin romuzuha fi ka fi kilmi hazal baiti qad dommantuha. Iya. Sif zasyana kam jada sahrun qad sama. Syakhsun.
syakhsun. Ya, diulang. Syahrun ya. Sif za sana kam jada syahrun qad sama. Bukan ro, tapi sad. Syakhsun. Sahsun Ya, qad sama. ya. Dum toyiban zid fi tukon do zolima. Baik, jazakallahu khairan atas pembacaannya. Baik, kita akan jelaskan satu persatu tentang ini hukum nun sukun dan tanwin yang keempat ya, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi', adapun yang keempat ataupun hukum nun sukun dan tanwin yang keempat yaitu al-ikhfa. Al-ikhfa 'inda al-fadili, yaitu hukumnya adalah ikhfa menurut para ulama. Ya. Minal hurufi wajibun lil fadili, ya. Yaitu huruf-huruf wajib, maksudnya huruf-huruf sisa huruf hijaiyah yang telah dibahas pada pembahasan berikut sebelumnya ya. Jadi kalau kemarin pada pembahasan sebelumnya yaitu kita sudah membahas tentang apa? Izhar, idgham, iqlab. Maka sisa hurufnya itu semuanya ada di hukum ikhfa ini. Ya. Ada di huruf-huruf ikhfa ini. Sisanya itu. Baik. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadhili. Adapun yang keempat yaitu al-ikhfa' 'inda al-fadhili menurut para ulama. Minal hurufi wajibun lil fadhili, yaitu dari huruf-huruf yang wajib menurut para ulama ya. Maksudnya yaitu sisa huruf dari hukum sebelumnya. Baik. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha, yaitu pada 15 rumus ya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin itu maksudnya adalah dalam 15 ya, dalam 15 rumus ya. Ramzun itu rumus ya, rumuz. Ramaza itu rumus ya. Fi kilmi hadzal bait, yaitu dalam kalimat bait yang telah qad dhammantuha, yang telah tersusun ya, yang telah aku susun. Maksudnya adalah pengarang bait ini yang telah disusun oleh pengarang bait ini, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Fikil mihadzal baiti qad dhammantuha, ya, yaitu pada kalimat bait ini yang telah aku susun. Yang mana? Yaitu bawahnya itu. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan wa zalima. Ya, jadi huruf-hurufnya ada penuh huruf ikhfa itu terbentuk ataupun dalam bait ini ya. Rumusnya adalah ini. Jika hafal ini insyaallah hafal hukum ikhfa. Ya. Yang pertama adalah sif, berarti huruf shad ya. Ambil yang huruf yang pertama. Sif berarti diambil huruf shad ya. Kemudian za ya, huruf za. Ya, ambil itu. Kemudian sana maksudnya adalah sa-nya ya, yang awal. Sif, za, sana, 3, kam. Berarti huruf apa? Kaf.
Kaf, bukan kof. Kafnya ya. Huruf kaf. Ya. Berarti sudah berapa? 4. 4. Ya. Kemudian jada. Ya. Huruf ja. Ja. Ya. Huruf ja-nya. Kemudian 5. Syakhsun. 1 berarti huruf apa? Huruf Ya. huruf yang pertama pokoknya. Huruf Sya. sya. Ya, Sya. huruf sya. Sya. Ya. Kemudian Itu tadi udah qad. Ustaz. Berarti huruf udah 6 ini. Enggak, tadi yang sif, za, sya itu ada 2 berarti. Sif, za. Enggak. Pokoknya ini apa namanya, ini kalimat-kalimat ini yang diambil adalah yang apa namanya, yang awalnya. Silakan ditulis saja kalau misalkan ini. Oh iya. Kalau misalkan apa namanya agak bingung, silakan ditulis ya. Yang pertama adalah sad. Sif itu di dalam kalimat sif, berarti itu satu kalimat ya. Sif. Ambil yang huruf yang pertama. Sif berarti sad. Huruf sad ya. Kemudian za ya, huruf za. Ya, za. Baik. Kemudian sana diambil yang sa-nya ya. Sa. Baik. Sa-nya yang diambil. Ya. Sif za sana. Berarti yang diambil sa-nya. Kemudian kam. Ya, kam yang diambil kafnya. Ya. Baik. Kemudian jada yang diambil ja-nya. Ya. Kemudian syakhsun yang diambil sya-nya. Sya ya. Sya. Asya, sya ya, sya. Itu yang diambil. Sama. Baik, kemudian qad yang diambil qafnya. Ya. Qad yang diambil qaf, ya, qafnya saja. Kemudian sama ya, sama yang diambil sinnya, sa. Baik, ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 ya? 8. Baik, itu sudah 8. Berarti sisanya berapa? 7. 7 lagi ya. Kan tadi disebutkan fi khamsatin min ba'di asyrin ramzuha, yaitu dalam 15 rumus fikil mihadal baiti qad dhammantuha, yaitu dalam kalimat bait yang telah aku susun. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, sisanya dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Dum berarti yang diambil huruf da. Ya, huruf da-nya. Kemudian tayyiban, huruf ta-nya. Ya, huruf ta-nya. Kemudian zid berarti huruf zai-nya. Ya, za, huruf za-nya. Za, az, ya. Huruf za-nya yang diambil. Z. Kemudian fi berarti fa-nya ya. Ya, huruf fa. Tukon. Ya, tukon huruf ta berarti kan. Tukon diambil huruf ta-nya. Kemudian dha diambil huruf dha-nya ya. Dha waladhdallin dha ya. Kemudian yang terakhir yang ke-15 yaitu huruf
Zo. Dha. Dha. Ya. To, dha. To, dha. Ya. To, dha. Baik. Dum ke-9, thayyiban 10, zid 11, fi 12, tuqan 13, dha 14, dha 5, itu ke-5 15. Jadi pas ya. Baik. Ahlan wa sahlan Pak Agus. Aduh, Budi nggak ngasih tahu ininya, mana Iya, Pak. linknya. Udah Pak, udah saya share Pak kemarin. Linknya di pesantren Ikhwan ditunggu-tungguin sama Pak Rinoto. Rupanya di MTTG. Baik. Oh iya Itu aja, Pak. Pak. Ustaz. Baik, kita lanjut saya ulang kembali ya. Yang bait ke-14. Yang bait ke-14 kita ulang kembali secara secara global saja ya. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadhili. Adapun yang keempat, hukum nun sukun dan tanwin yang keempat yaitu al-ikhfa, yaitu ikhfa 'inda al-fadhili, yaitu menurut para ulama. Minal huruf wajibun lil fadhili, yaitu dari huruf-huruf wajib menurut para ulama, yaitu sisa huruf dari hukum sebelumnya. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha, yaitu terdapat pada 15 rumus. Fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, yaitu di dalam kalimat bait yang telah aku susun oleh yang telah disusun oleh pengarang daripada bait ini. Yaitu sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, ya. Yaitu sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha dhanima. Itu huruf-hurufnya ya. Nah, maka ini dihafalkan nih hurufnya yang ke-16 ini. Ya, syukur-syukur semuanya dihafalkan karena supaya bisa mudah untuk berdalil ya. Kalau nanti saya sebutkan misalkan apa itu idgham misalkan. Ada berapa idgham misalkan. Nanti ketika sudah hafal ini kan gampang, mudah ininya. Iya. Ya. Lakinnaha qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima, ya gitu seperti itu ya. Ada berapa macam? Ada 2. Mana dalilnya? Lakinnaha qismun yudghama, ya kan? Fihi bi ghunnatin biyan mu'lima, ya seperti itu. Baik. Syukur-syukur ya apa yang sudah kita pelajari bisa dihafal ya. Bisa dihafal, mudah-mudahan nanti kalau jika ada kesempatan kan nanti bisa mengambil sanadnya ya, bisa ngambil sanadnya kalau sudah hafal nanti. Baik, kita jelaskan lagi. Ikhfa ya menurut bahasa yaitu as-satr. Ikhfa itu menurut bahasa yaitu as-satr, yaitu menutup ya. Adapun menurut istilah adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan antara izhar dan idgham ya. Tidak jelas dan tidak pula dimasukkan berarti ya. Tidak jelas ya dalam pengucapannya, dalam pengucapan nun sukun dan tanwin itu, dan tidak pula dimasukkan 100% ke seperti idgham. Mai itu enggak seperti itu. Tapi pertengahan. Ya. Kosong dari ya. Kosong dari atau tidak ada tanda tasydid sama sekali ya. Jadi tidak ada tasydid sehingga membuat huruf tersebut masuk. Jadi tidak masuk ya. Dengan tetapnya gunnah ya. Jadi ketika membacanya itu tetap ada gunnah ya pada huruf yang diikhfakan ya, pada huruf yang diikhfakan.
Baik, secara garis besar ya, ikhfa itu adalah ya secara apa namanya untuk lebih mudahnya yaitu disamarkan saja ya. Disamarkan ketika kita mengucapkan nun sukun dan tanwin ketika masuk kepada huruf apa namanya ikhfa ya, seperti itu. Kasusnya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibacanya disamarkan. Adapun huruf-hurufnya ya, huruf-huruf ikhfa itu adalah sisa huruf dari pembahasan sebelumnya ya. Ya. Yaitu terdapat dalam kalimat yang ke-16 itu. Ada apa bait yang ke-16 ya. Sifat sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhanima. Jadi diambil huruf-huruf setiap kalimat yang berada di sana itu diambil yang huruf yang pertama ya. Seperti sif berarti yang diambil huruf sadnya, za yang diambil za-nya, sana yang diambil sa-nya, kam berarti yang diambil kafnya, jada yang diambil ja-nya, syakhsun berarti yang diambil sya-nya, qad yang diambil qafnya, sama yang diambil sinnya ya. Kemudian dum yang diambil dalnya, tayyiban yang diambil ya to-nya, zid yang diambil zainya, fi-nya ya fa-nya, tuqan ta-nya, dha yang diambil huruf dad-nya, dad ad-dadu ya, baik dad-nya. Kemudian yang terakhir huruf wa ya, wa al-wa ya, baik. Itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, ada pertanyaan barangkali untuk materi kita pada kali ini? Dan berarti hukum non tanwin sudah selesai di sini ya? Yang ini ya, yang betul, nun sukun dan tanwin insya Allah kita selesai pada pertemuan kali ini ya untuk materinya. Insya Allah nanti kita akan apa namanya mengadakan pelatihan juga untuk cara bacanya. Insya Allah pada pertemuan besok di hari Kamis kita akan latihan membaca ikhfa insya Allah. Ya lainnya baru nanti apa namanya tasdid, hukum mim, hukum gitu-gitu Ustaz ya kira-kira ya. Tapi memang lebih cenderung hukum apa ya, hukum tajwid ini apa namanya lebih ditekankan pada ini ya, pada tadi ya winunin wa tanwin wal mududi itu Ustaz ya. Ustaz ya. Baik, ya betul sekali. Ini untuk apa namanya, untuk pemula ya. Untuk pelajaran yang apa namanya pemula, untuk pertama-tama yaitu kita mempelajari ya memang finnun wa tanwin wal mudud ya, yaitu finnun hukum nun, tanwin ya, kemudian tanwin dan mudud yaitu hukum mad nanti. Insyaallah pada pertemuan ataupun pada bab berikutnya kita akan membahas tentang hukum mim wa nun al musyaddadatain ya. Nun, mim dan nun gunnah ya, musyaddad ya. Tasdid. Iya, yang bertasdid ya. Insyaallah. Syukron Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Berarti hari Kamis di ini ya Bud, di apa namanya di MDTK ya Bud, grupnya Bud. Ya Pak, nanti di setiap grup di share. Kemarin udah saya share Pak, sekitar kemarin udah malah. Oh, ketutup sama itu berarti ya? Iya mungkin ya ketindihan ya Pak ya, karena kan di teman-teman grup pada nge-share yang baru gitu. Oke, punten. Tadi aku tak lihat mana ini Budi ini jam 7.
Oke, syukron, makasih. Makasih semua. Monggo. Allah. Baik, silakan. Jika masih ada lagi pertanyaan, silakan. Kayaknya udah ada, Ustaz. Baik, jika tidak ada, kita akan cukupkan dulu seperti itu ya. Ya. Jika bisa, memang ini harus dihafal ya. Iya. Mudah-mudahan dengan menghafal ini kita tidak kesulitan lagi dalam mengingat-ingat hukum tajwid ya. Ya. Karena memang hukum tajwid yang memang yang dasar-dasar ini di sini semua ya. Hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum mad ya, semuanya di sini, idgham mithlain di sini semua ya. Nanti kalau sudah di pembahasan tentang muqaddimah al-jazariyah itu nanti pembahasan tentang lebih dalam lagi ya. Yang lebih dalam lagi termasuk pembahasan tentang makhraj dan sifat huruf. Ya, kemudian ada bab ra ya, bab ra, bab lam, tarqiq, tafkhim di situ semua. Nah, maka mohon dikuatkan dulu di sini ya. Di dasar ini jangan sampai ini sampai lupa gitu. Senantiasa dipraktekkan. Baik. Barangkali itu saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah pada pertemuan hari Kamis kita akan mencoba untuk latihan membaca ikhfa insya Allah. Oke, Nah, syukran, Ustaz. nanti setelah selesai semuanya, udah selesai bab tanwin, nanti kita akan mencoba semua hukum dipraktekkan gitu ya. Semua hukumnya dipraktekkan dalam bacaan. Nanti kita akan carikan contoh-contoh yang berkaitan dengan apa yang telah kita bahas, yaitu ilhar, idgham, iqlab dan ikhfa ini. Baik, jazakallahu khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan memberikan kepada teman-teman yang masih belum bisa gabung pada kesempatan kali ini, kita doakan mereka mudah-mudahan diberikan hidayah untuk senantiasa belajar dan mempelajari itu ilmu-ilmu Allah yang sangat banyak ini ya. Baik, barangkali demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.